Perkenalkan, nama saya Julian Norton Sitorus dengan NIM 4004 031965 0044 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi SCADA dalam sistem pemasukan obat kapsul ke dalam botol menggunakan VP SCADA dan Modbus TCP IP. Pertama-tama saya akan menjelaskan rangkaiannya terlebih dahulu. Di rangkaiannya terdapat sebuah tabung wadah kapsul yang dihubungkan dengan sebuah sensor fotoelektrik. Sensor fotoelektrik ini akan menghitung jumlah kapsul yang masuk ke dalam wadah. Setelah itu ada plat jalur kapsul yang dikontrol oleh motor DC. Plat ini berfungsi untuk merapihkan kapsul sebelum dimasukkan ke dalam botol. Di plat ini dihubungkan sebuah sensor fotoelektrik kedua. Sensor fotoelektrik kedua ini berfungsi untuk menghitung jumlah kapsul yang masuk dari plat jalur kapsul ke dalam botol. Dan juga terdapat sebuah konveyor di mana botol akan bergerak. Di konveyor atau plat putar ini terdapat sebuah sensor fotoelektrik yang digunakan untuk mendeteksi apakah botol berada di posisi di mana botol tersebut di bawah pengisi botol atau tidak. Sistem ini dikontrol oleh sebuah controller yang dihubungkan ke sebuah HMI. Di controller ini dihubungkan sebuah LED dan sebuah buzzer. Sekarang saya akan menjelaskan flowchart dari sistem ini. Saat sistem ini dimulai, maka motor konveyor menyala dan kapsul masuk ke dalam tabung wadah. Sensor fotoelektrik 1 akan menghitung jumlah kapsul yang masuk dan di HMI akan ditentukan set point jumlah kapsul yang masuk ke dalam botol. Apabila jumlah kapsul yang terhitung kurang dari set point, maka buzzer akan berbunyi dan proses sebelumnya akan diulang. Apabila jumlah kapsul yang dihitung lebih atau sama dengan set point, maka kapsul akan berpindah ke plat jalur dan botol di konveyor akan bergerak ke bawah mesin pengisi botol. Apabila sensor fotoelektrik 3 tidak mendeteksi botol, maka konveyor akan terus bergerak hingga sensor fotoelektrik 3 mendeteksi sebuah botol berada di bawah mesin pengisi. Setelah itu, maka mesin pengisi botol akan menyala dan sensor fotoelektrik 2 akan menghitung jumlah kapsul yang masuk dalam botol. Apabila jumlah kapsul yang masuk dalam botol tidak kurang dari set point, maka mesin pengisi akan terus mengisi botol hingga jumlah kapsul yang masuk sama dengan set point atau lebih. Setelah itu, mesin pengisi botol akan berhenti dan motor konveyor akan menyala dan botol baru yang kosong akan bergerak ke bawah mesin pengisi botol. Proses ini akan berjalan terus-menerus hingga sistem diberhentikan. Sekarang saya akan menjelaskan aplikasinya. Di sini terdapat dua buah tombol, yaitu tombol on dan tombol off, dan juga sebuah indikator on-off. Setelah itu terdapat sebuah drop-down list yang dinamakan jumlah kapsul. Di drop-down list ini ada beberapa pilihan, ada 0, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Setelah itu ada dua buah tombol untuk override kerjanya pengisi botol. Dan juga di sini ada tombol untuk override kerjanya motor DC yang menggerakkan konveyor. Di sini ada sebuah tempat masuknya kapsul dan di sini ada tangkinya.
Dan ini adalah plat put. Dan terdapat juga plat putar untuk merapihkan kapsul yang masuk. Kita akan lihat teks yang digunakan. Tag yang digunakan adalah sebuah tombol start stop yang diadres ke alamat 0000001 dan sebuah tag set point yaitu sebuah analog out yang dialamatkan ke 400001 dan ada sensor fotoelektrik pertama yang diadreskan ke 300001 dan sensor fotoelektrik yang kedua ke 300002. Sensor fotoelektrik satu ini yang digunakan untuk menghitung jumlah kapsul yang masuk ke dalam tangki, dan sensor fotoelektrik kedua ini yang digunakan untuk menghitung kapsul yang masuk ke dalam botol. Sensor fotoelektrik 3 ini yang digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah botol berada di bawah mesin pengisi atau tidak. Tag ini merupakan sebuah digital in dengan address 000017. Untuk triggernya, terdapat dua trigger, yaitu trigger pengisi botol. Trigger ini akan berfungsi apabila override botol dinyalakan atau tidak, start stop 1, yaitu sistem menyala, dan sensor 3 mendeteksi sebuah botol. Dan akan mati apabila override botol dimatikan atau tidak, sensor 3 tidak mendeteksi sebuah botol, dan apabila botol sudah diisi, yaitu dengan sensor 2 lebih dari atau sama dengan set point. Dan trigger yang kedua adalah trigger untuk menyalakan conveyor. Trigger ini akan menyala apabila override-nya dinyalakan atau tidak, start stop sama dengan 1, dan sensor 3 tidak mendeteksi sebuah botol. Dan trigger ini akan mati apabila override conveyor sama dengan 0 atau dimatikan, dan start stop sama dengan 0 apabila sistem dimatikan, dan apabila sensor 3 mendeteksi sebuah botol. Dan juga terdapat sebuah alarm. Alarm ini akan berbunyi apabila sistem sudah menyala dan sensor 1, yaitu sensor pendeteksi jumlah botol dalam tangki, mendeteksi apabila jumlah kapsul yang masuk kurang dari set point. Dan apabila jumlah kapsul sudah lebih dari atau sama dengan set point, maka alarm akan mati. Dan di sini ada sebuah tag digital out untuk override conveyor dan untuk override botol. Sekarang kita akan jalankan aplikasinya. Dan saya akan saya matikan terlebih dahulu sistemnya. Oke. Apabila sistem dinyalakan, maka dapat kita lihat mesin pengisi kapsul ke dalam tangki menyala atau mesin input, dan motor conveyor menyala dikarenakan motor conveyor dapat mendeteksi sebuah botol. Apabila sesaat mesin tangki ini menyala, maka jumlah kapsul yang dideteksi akan naik. Di sini kita misalkan 35. Maka di 7 segment ini akan ditunjukkan bahwa 35 kapsul telah masuk ke dalam tangki. Setelah itu, set point akan diset. Kita misalkan 30. Selama sensor fotoelektrik 3 tidak mendeteksi sebuah botol, maka mesin pengisi botol tidak akan menyala. Tetapi apabila mesin pengisi botol mendeteksi sebuah botol, maka motor conveyor mati secara otomatis dan mesin pengisi botol akan menyala. Mesin pengisi botol ini akan menyala selama jumlah dari kapsul yang masuk ini kurang dari jumlah set point. Saya misalkan 29. Apabila 29, maka mesin pengisi botol akan tetap menyala. Tapi apabila saya masukkan 30, maka mesin pengisi botol akan mati. Setelah itu, jika
botol telah berpindah, maka sensor fotoelektrik 1 akan mati dan motor akan menyala. Sekarang apabila override digunakan, override motor, maka apabila dimatikan maka motor akan mati, dan apabila dinyalakan motor akan menyala. Sama halnya untuk mesin pengisi botol. Apabila dimatikan maka mati, jika dibikin on maka akan menyala. Apabila jumlah dari kapsul yang berada di tangki kurang dari set point, saya misalkan 25, maka alarm akan berbunyi dan buzzer akan menyala, dan juga tangkinya akan flash dari hijau ke merah. Tetapi apabila naik lagi, kita misalkan 31, maka alarm akan mati. Setelah itu apabila tombol start-stop dimatikan, maka mesin pengisi tangki atau input akan mati, dan juga motor konveyor akan mati. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat sebuah kesalahan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari saya.